Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara asinkronus untuk mata kuliah data dan pustaka. Untuk materi kita hari ini adalah pengantar tentang peran dan posisi data dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu belajar tentang prinsip dasar, menerjemahkan informasi deskriptif dalam data, kemudian mempresentasikan data, menggunakan data untuk memperkuat argumentasi. Sedangkan yang tidak diajarkan memang dari luar skop mata kuliah ini adalah menarik generalisasi, analisis inferensial maupun manajemen data. Mungkin nanti Anda akan mendapatkannya di pengantar statistik ataupun metodologi penelitian di prodi masing-masing. Data yang dimaksud di dalam perkuliahan ini adalah bisa data kuantitatif maupun data verbal, ya, hasil dari wawancara yang sifatnya kualitatif dan di dalamnya tergantung dalam suatu referensi ilmiah. Oke, kalau kita bicara tentang data dan kehidupan manusia, memang interaksi kita ya, antara manusia ini tidak akan lepas dari teknologi digital, di mana ini juga akan menjadi suatu data atau digital footprint. Jadi kalau saat ini Anda bisa ingin daftar nanti ya, kalau udah semester agak atas itu daftar student outbound namanya ISMA atau student outbound ke luar negeri, itu sebagai reviewer salah satu yang dilakukan, kebetulan saya juga reviewer ISMA, itu adalah ngecek dari digital footprint Anda, mungkin dari sosial media, dari apa namanya Google gitu ya. Karena ini apa aja sih kegiatannya gitu. Karena dengan adanya sosial media ini kita seringkali ingin apa ya istilahnya sharing apa yang kita lakukan, sehingga itu kalau kemudian dilihat akan terlihat footprint Anda, kecenderungan kegiatan Anda kayak gimana. Oh, anak yang suka kegiatan kemanusiaan, ikut UKM, KSR misalnya, atau mungkin anak yang cupu aja suka nonton drakor gitu ya. Nah, itu mungkin akan terlihat dari postingan-postingan sosial media yang Anda miliki. Walaupun itu belum tentu memang merefleksikan diri Anda secara umum. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang kemudian saat ini menjadi apa ya concern dan pengembangan keilmuan yang baru, yaitu adalah terkait dengan big data. Big data ini adalah data yang jumlahnya sangat besar, yang sebenarnya terkadang kita juga tidak sadar mengumpulkan data-data tersebut. Bisa kayak kecenderungan kita untuk searching suatu produk. Nah, ini dengan algoritma yang sudah dikembangkan dengan artificial intelligence itu bisa dikumpulkan. Di bidang saya ya, ilmu gizi katakan. Ketika kita searching tentang makanan tertentu, nanti jejak searchingan Anda itu jadi big data, dan kemudian provider-provider makanan-makanan itu akan memasukkan iklan-iklan dalam apa namanya media yang Anda pergunakan untuk searching, sehingga siklenya akan semakin besar. Dan pentingnya big data ini memang double edged sword ya. Kita secara, kalau kita bicara tentang kemudahan untuk memanipulasi dalam tanda kutip atau promosi ya,
itu akan sangat mudah. Salah satu kasus yang terjadi adalah memang hoax ya. Dulu sempat rame kenapa kok Donald Trump itu bisa mengalahkan Hillary Clinton dalam pemilihan presiden Amerika beberapa waktu lalu. Nah, salah satu yang muncul waktu itu adalah salah satu provider big data dari Rusia kalau nggak salah ya, itu melakukan promosi gencar-gencaran berdasarkan data yang dimiliki big data ya, yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat di swing state. Kemudian disebarkanlah bahwa Hillary Clinton itu akan mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, sehingga akhirnya menang Donald Trump di sana. Ya. Saat ini memang teknologi komputasi sudah memungkinkan untuk bukan hanya mengumpulkan data yang dalam jumlah besar, tapi juga membuat profil individu yang amat detail. Jadi kayak kecenderungan seseorang gitu ya. Oh ini apa namanya orang yang suka aktif gitu. Nah, mungkin mereka akan kemudian secara algoritma AI-nya itu akan memberikan informasi promosi produk-produk yang berkaitan dengan physical activity, mungkin running shoes, ya, mungkin dari wearables ya. Nah, itu mungkin sebenarnya kita nggak nyari, tapi berdasarkan profil yang kita tampilkan dalam sosial media ataupun sumber-sumber yang bisa diakses secara umum itu ternyata sudah bisa dijadikan dasar untuk kemungkinan orang-orang ini akan suka hal tertentu. Nah, big data itu adalah sekumpulan dataset ya, atau set data dengan volume data sangat besar, jutaan bahkan miliaran dalam bentuk digital diproses dengan teknologi komputasi. Jadi memang saat ini ya banyak hal itu sifatnya digital. Anda katakan tiap hari konsumsi Grab atau GoFood. Nah, itu pola pemilihan ataupun pembelanjaan Anda itu bisa dianalisis dengan big data. Tidak perlu menyebarkan kuesioner, tapi dari aplikasi tersebut akan ada rekod history Anda. Biasanya mungkin orang ini suka beli martabak, sehingga dari pihak GrabFood ataupun GoFood mungkin untuk meningkatkan penjualan pada saat-saat tertentu mungkin akan memberikan promo pada produk-produk tertentu yang laris, atau mungkin sebaliknya yang kemudian tidak laku itu diberikan diskon yang besar sehingga masyarakat tertarik untuk beli. Ini beberapa contoh big data dalam kehidupan manusia. Salah satu yang sedang ramai kalau di dunia kesehatan itu adalah genom ya. Jadi data genetik dari manusia dari berbagai macam yang kemudian muncul pendekatan precision medicine, precision nutrition, precision farmasi dan seterusnya. Mereka mempunyai apa ya istilahnya kelebihan bahwa untuk mendapatkan suatu pelayanan itu bisa dispesifikkan berdasarkan genetik dari orang-orang tertentu dan itu sudah memungkinkan saat ini. Kemudian untuk data rekam medis itu sudah ada seperti Sugisphere, walaupun memang banyak juga masalah dan skandal yang terjadi. Percakapan di Twitter, ya, jadi kayak yang trending itu apa,
siapa yang kemudian melontarkan, terus di-retweet oleh siapa. Nah, itu salah satu bentuk data-data yang mungkin pada 10 tahun sebelum ini belum terpikirkan. Kemudian ada data dari Peduli Lindungi, IKTP, dan juga tadi saya contohkan marketplace juga. Oke, nanti untuk kontrak kuliah bisa diunduh di debat. Ya. Ciri dari big data itu ada 5V, yaitu ada volume, variety, velocity, value, dan veracity. Volume adalah ukuran data memang kapasitasnya besar ya untuk big data ini. Kemudian untuk variety, ini jenis datanya memang bervariasi, tidak terdiri dari data, bisa saja data itu terstruktur, bisa juga tidak terstruktur. Jadi variasinya sangat besar. Kemudian velocity, kecepatan transfer datanya itu tinggi. Jadi tidak harus yang kayak di input dulu apa segala macam. Memang sudah langsung bisa dilihat dari ketika kita posting tertentu itu sudah masuk dianggap sebagai data. Ya. Kemudian aliran data ini membutuhkan resource yang besar. Memang ya salah satu industri yang sangat besar saat ini adalah sosial media dan juga penggunaan analisis big datanya. Jadi kalau kemudian kenapa sosial media banyak yang gratis, ya salah satunya karena mereka mendapatkan big data kita dan itu bisa dijual sebenarnya ataupun dikerjasamakan ya kalau nggak mau menggunakan kata dijual dengan apa namanya pengiklan kita nonton YouTube ya itu bagian dari sosial media juga itu biasanya ada iklan. Nah, iklannya itu akan bergantung dari pola bagaimana kita searching juga dari sosial media tersebut. Kemudian veracity, kualitas dan keakuratan data ini juga jadi ciri dari big data. Kalau kita lihat tahapan dari revolusi industri, tahap pertama memang penemuan mesin uap, ya, tenaga air, angin, dan matahari. Kemudian revolusi industri 2.0 ini adalah energi listrik untuk produksi massal, sehingga hampir semua rumah tangga bisa memanfaatkan teknologi berbasis dari listrik. Kemudian yang ketiga, ini adalah teknologi informasi dan teknologi elektronika yang diterapkan pada sistem otomatik produksi. Ini masih di level pabrik. Dan industri 4.0 ini teknologi digital, wireless, big data secara masif yang terkait dengan manufaktur. Dan kita ada pada saat ini di revolusi industri 4.0 ya. Walaupun mungkin sudah ada yang berargumen kita sudah pada society 5.0, penerapan pengetahuan berbasis modern, AI, robot, Internet of Things, dan seterusnya. Ya, cuman ya mungkin kita belum bisa masif di industri 4.0. Nah, kalau kita lihat dari aspek legal, memang di Indonesia masih agak terbatas ya. Walaupun bisa dipergunakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini mewajibkan badan publik untuk membuka secara transparan data dan informasi mengandung kepentingan publik. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 atau perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai UU ITE. Ini mengatur lalu lintas informasi secara digital. Ya. Kemudian ada undang-undang rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Saat ini kebetulan belum disahkan.
Nah, data ini penting untuk membantu manusia menerjemahkan pola, memahami realitas, dan memahami keputusan. Sehingga diharapkan mahasiswa kita semua memiliki literasi data. Ya, seorang yang memiliki literasi yang baik bukan hanya berarti terampil membaca dan menulis saja, tapi juga ingin menunjukkan kadar keingintahuan dalam tingkatan tertentu, memiliki pemahaman dasar untuk mengakses informasi, memahami, mengapresiasi, dan menggunakan informasi itu untuk kehidupan sehari-hari. Memiliki literasi data artinya mahasiswa mampu membaca hasil analisis dan penyajian data untuk kepentingan secara bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, mengapa literasi data itu penting? Ya, tujuannya adalah untuk membuat data tersebut dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita memahami kalau semisal data tersebut ada kekurangan atau bias yang perlu kita pahami. Jadi tidak serta-merta kemudian kita telan mentah-mentah informasi yang disampaikan. Kita harus cek dulu datanya itu dapatkan dari mana, apakah datanya ini sahih atau tidak. Ya, misal ada yang menyampaikan 8 dari 10 manusia Indonesia itu mengalami stunting. Apakah benar seperti itu? Datanya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, kalau kemudian itu adalah sumber yang valid, dari pengukuran yang jelas, ya mungkin kita akan bisa memahami. Tapi kalau ternyata itu hanya self-reported ya, disampaikan oleh kader tanpa ada pengukuran, ternyata ada bias di situ. Sehingga kalau kita paham tentang literasi data, maka kita tidak akan bisa mudah terkecoh. Karena seringkali banyak, baik itu politisi, marketing produk, dan lain sebagainya, itu menyampaikan informasi hanya yang ingin kita dengar, bukan dari sesuatu yang sifatnya objektif berdasarkan data yang sahih. Ya. Contoh, ada 2 kelompok peneliti yang meneliti tentang hal yang sama. Misal apakah ivermectin itu bisa dijadikan obat ketika orang memiliki gejala COVID. Peneliti di India mengatakan bisa, dampaknya cepat, sembuhnya nggak sampai seminggu. Di Indonesia ternyata tidak. Bisa nggak terjadi inkonsistensi seperti itu? Bisa. Ya, jadi hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan di 2 orang dengan prosedur yang sama itu sangat mungkin terjadi. Sehingga inkonsistensi penafsiran ini adalah masalah yang selalu ingin kita selesaikan. Problem ini disebut krisis reproducibility. Jadi memang kalau kita ingin membuat suatu kesimpulan, masalah dari suatu intervensi tertentu, itu apakah memiliki dampak atau efek yang uniform, yang sama-sama positif, atau justru ada yang kemudian tidak signifikan sama sekali, atau kemudian datanya itu berlawanan. Maka evidence ataupun bukti dari penelitian ketika itu sudah direplikasi berkali-kali dan menunjukkan hasil yang sama, disitulah kemudian akan dipanen sebagai bentuk meta-analisis untuk kemudian ditetapkan sebagai suatu kesahihan dari penelitian atau intervensi tersebut. Tapi kalau reproducibility-nya belum terjamin, maka masih ada bias. Mungkin saja
hal yang positif yang dilihat dari penelitian di India terkait dengan ivermectin itu bukan karena ivermectinnya saja, tapi mungkin ada faktor yang lainnya. Ya. Jadi kenapa seringkali krisis reproducibility ini muncul ya, karena peneliti terkadang enggan untuk mengungkapkan seluruh tahapan penelitian telah dilakukan, sehingga yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya positif, yang signifikan saja, yang menarik saja. Sesuatu yang sifatnya tidak signifikan, temuan yang kurang menarik itu kadang tidak disampaikan, dan ini jadi permasalahan. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya transparansi, keterbukaan terhadap penggunaan data ini perlu ditingkatkan. Apakah ada reproducibility crisis in science? Jawabannya tentu saja. Ya. Oke, di dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang statistik dasar, ya. Memahami logika dasar, bagaimana menggunakannya, menarik benang merah dan mengkombinasikan satu konsep dengan konsep lain, contohnya ukuran tendensi sentral, dispersi, dan juga diharapkan nanti bisa menjelaskan proses didapatnya suatu informasi statistik sehingga mampu menerjemahkan hasil perhitungan statistik secara menyeluruh. Ada beberapa isu etis yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah keamanan data. Sudahkah data yang kita miliki atau kita kelola itu disimpan dengan aman sehingga mencegah kemungkinan terjadinya pencurian, penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, informed consent atau persetujuan. Jadi seperti halnya data rekamedik ya. Itu adalah kerahasiaan dari pasien yang bisa diakses oleh tenaga medis di mana pasien tersebut berobat. Jadi di awal memang diminta untuk ngisi informasi apakah datanya ini diperbolehkan untuk kemudian dipergunakan untuk menganalisis, mendiagnosa permasalahan kesehatan yang dialami. Nah, ketika ada orang lain, katakan ada mahasiswa datang ke rumah sakit minta data rekam medik, maka perlu dicek apakah informed consent-nya di awal pasien itu memperbolehkan semisal data itu diakses oleh selain untuk kepentingan yang lain ya, selain masalah pengobatan, misal untuk riset gitu ya. Kalau di awal dia juga sudah menandatangani hal itu, biasanya bisa dipergunakan ya, informed consent di awal. Kemudian prinsip anonymity atau kerahasiaan ini yang perlu kita junjung tinggi. Jadi kalau Anda nanti sebagai mahasiswa mau akses data rekam medis dan di sana pasiennya itu sudah menyetujui informed consent, nah itu secara etika kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Jadi jangan dimunculkan nama pasiennya siapa, rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Intinya kita tidak boleh menampilkan data yang kemudian dari data itu seorang yang membacanya bisa melacak siapa orang tersebut. Ini jadi masalah. Karena pada suatu saat bisa ketika Anda memunculkan nama atau memunculkan alamat atau memunculkan pekerjaan atau institusi, bisa saja orang akan, wah ini adalah si Bapak X atau Ibu Y gitu ya. Dan ternyata orang ini sakit Raja Singa atau HIV/AIDS. Jadi nanti pasien tersebut akan mengalami bully atau stigma yang kemudian bisa merugikan secara sosial atau merugikan secara psikologis. Jadi dalam melakukan penelitian nama dan orang itu kan juga nggak terlalu penting sebenarnya, sehingga yang kita perlukan sebenarnya adalah data-data yang lainnya. Ya. Jadi kerahasiaan ini tetap harus kita junjung tinggi. Kemudian disclosure risk atau risiko pengungkapan. Ini tadi yang saya sudah sampaikan, kita perlu membuat suatu prosedur
agar data itu aman. Data itu bisa ditempatkan di suatu sarana penyimpanan yang mungkin pakai password, diakses oleh orang-orang tertentu, sehingga ketika data itu bocor akan kelihatan siapa sih yang bisa akses, apakah ini kena retas ataukah memang dari orang yang memiliki akses itu yang tidak melakukan dengan. Nah, ini beberapa contoh, nanti silakan kita lanjutkan diskusi di forum ya hebat perkuliahan minggu ini, dan itu akan menjadi salah satu bukti absensi Anda di pertemuan kita hari ini. Anda harus komentar ya paling tidak untuk 2 kasus ini ya, terkait dengan bocornya berapa waktu lalu ya, bocornya ke publik informasi health alert card atau e-hack, kemudian terkait dengan studi tentang efektivitas Vermectin. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi silahkan nanti dipelajari, diputar video ini berulang-ulang kalau perlu, dan juga saya ingatkan bentuk absensinya adalah buktinya Anda harus ngisi komentar, bisa bertanya, bisa menjawab antar sesama mahasiswa dalam forum hebat yang akan saya posting minggu ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada kegiatan untuk LPDP sehingga perkuliahan hari ini saya harus lakukan secara asinkronus. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.